Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Kristen ialah memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Syana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran yang diambil dari buku seri Membina Keluarga Bahagia yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Pada bagian pertama tentang rumah tangga yang indah. Pasal 1 mengenai suasana di dalam rumah tangga. Pada saat ini, satu judul tentang jadikan rumah tangga senang dan bahagia. Jangan sekali-kali dilupakan bahwa engkaulah yang menjadikan rumah tangga itu senang dan baik bagi dirimu sendiri dan bagi anak-anakmu, oleh menghargai sifat-sifat juru selamat. Kalau engkau membawa Kristus ke dalam rumah tangga, engkau akan membedakan yang baik daripada yang jahat. Engkau akan menolong anak-anakmu menjadi pokok-pokok kebenaran yang mengeluarkan buah. Kesusahan mungkin menyerang, tetapi inilah nasib dari umat manusia. Biarlah kesabaran, pengucapan syukur dan kasih itu memelihara sukacita di dalam hati meskipun hari mendung dan gelap. Mungkin rumah tangga itu sederhana, tetapi itu dapat selalu menjadi suatu tempat di mana perkataan gembira diucapkan dan perbuatan kebajikan dilakukan, di mana ramah tamah dan cinta kasih menjadi tamu yang tetap di dalam rumah tangga. Jalankanlah segala peraturan rumah tangga itu dengan kebijaksanaan dan kasih, bukan dengan tongkat besi. Anak-anak akan menanggapi peraturan kasih itu dengan penurutan sukarela. Hargai anak-anakmu kapan saja engkau dapat lakukan. Jadikanlah kehidupan mereka itu gembira sedapat mungkin. Peliharalah tanah hati mereka lembut oleh pernyataan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, hati itu siap untuk menerima bibit-bibit kebenaran. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada dunia embun dan hujan, tetapi senyum yang indah, sinar matahari yang menjadikan bibit-bibit itu berkecambah dan kuncupnya mulai muncul. Ingatlah bahwa anak-anak bukan hanya memerlukan teguran dan perbaikan, melainkan anjuran dan pujian, ucapan kegembiraan dalam kemurahan. Buanglah jauh-jauh perselisihan dari dalam rumah tanggamu. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama suci, kemudian suka kedamaian, lemah lembut, dan mudah menggembirakan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, dengan tidak membeda-bedakan orang lain dan tidak berpura-pura. Dan buah-buah kebenaran itu ditaburkan dengan damai bagi semua mereka yang mengadakan damai. Kelemah lembutan dan perdamaianlah yang kita sukai di dalam rumah tangga kita. Mengenai tali pengikat yang lemah lembut, ikatan keluarga adalah ikatan yang paling rapat, yang paling lemah lembut dan suci dari semua ikatan yang ada di dalam dunia ini. Ikatan itu dimaksudkan supaya menjadi satu berkat kepada umat manusia. Maka ikatan itu menjadi satu berkat dimanapun sumpah pernikahan itu diadakan dengan hikmatnya.
dalam takut akan Allah dan dengan pertimbangan yang selayaknya untuk segala tugas dan kewajibannya. Tiap-tiap rumah tangga harus menjadi tempat kasih diamalkan, suatu tempat di mana para malaikat Allah berdiam, bekerja dengan kelemah lembutan, dan menaklukkan hati para ibu, bapa, dan anak-anak. Rumah tangga harus dijadikan suatu rumah Tuhan. Hati kita dijadikan tempat yang suci. Di mana saja kasih Allah itu dihargakan, dalam jiwa kita. Di sana akan ada perdamaian, akan ada terang dan sukacita. Paparkanlah firman Allah di hadapan keluargamu dalam kasih dan bertanyalah apakah yang difirmankan Allah. Hadirat Kristus menjadikan rumah tangga Kristen. Rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut ialah satu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Pengaruh rumah tangga Kristen yang dijaga dengan hati-hati pada masa pertumbuhan anak-anak dan masa remaja adalah perlindungan yang paling selamat melawan kejahatan dunia ini. Dalam suasana rumah tangga yang demikian, anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapanya dalam dunia ini maupun bapanya yang ada di surga. Sejak mereka kecil, anak-anak muda perlu mempunyai satu benteng yang kokoh dibangun di antara mereka dengan dunia ini, sehingga pengaruh jahat yang akan merusak tidak mempengaruhi mereka. Setiap keluarga Kristen seharusnya lah menjelaskan kepada dunia kuasa dan keunggulan pengaruh Kristiani. Para ibu bapa yang harus menyadari tanggung jawab mereka supaya menjaga rumah tangga bebas dari segala kejahatan dan kecemaran. Kesucian Allah seharusnya lah meliputi rumah tangga itu. Para ibu bapa dan anak-anak haruslah mendidik mereka sendiri untuk bekerja sama dengan Allah. Mereka harus menyesuaikan segala tabiat dan kebiasaan mereka dengan rencana Allah. Hubungan keluarga haruslah menyucikan dalam pengaruhnya. Rumah tangga Kristen yang didirikan dan dijalankan sesuai dengan rencana Allah ialah pembantu yang ajaib dalam membentuk tabiat Kristiani. Para ibu dan bapa, bahkan anak-anak, haruslah bersatu dalam menyerahkan pelayanan dengan cinta kepada Allah, yakni yang dapat memelihara cinta manusia itu suci dan mulia. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Kristen ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya setiap anggota keluarga dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Amin.